Selamat pagi anak-anak kelas 11 otomotif yang saya sayangi dan saya banggakan. Kemarin sudah saya bagikan materi tentang baterai. Berikut ini untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan pada kalian kemarin tentang baterai. Di sini saya ambilkan contoh, ini adalah baterai yang tipe konvensional atau biasa. Orang lazim menyebutnya baterai biasa, dan yang seperti ini adalah baterai yang tipe maintenance free. Apa artinya maintenance free? Maintenance free artinya bebas perawatan. Jadi untuk yang menggunakan baterai tipe MF atau maintenance free itu nanti tidak ada lagi perawatan-perawatan seperti menambah atau memeriksa elektrolit baterai. Ya. Jadi di atas ini tertutup rapat. Ini kalau orang awam menyebutnya baterai kering. Sebetulnya bukan baterai kering. Ini di dalamnya itu juga ada cairan elektrolit sama. Cuma ini tertutup rapat sehingga tidak ada penguapan. Dengan demikian elektrolit yang ada di dalam itu relatif tetap sehingga tidak perlu perawatan. Nah, untuk baterai yang biasa, tipe biasa seperti ini, kalau kita beli dari toko, ya itu kondisinya masih kering. Ya. Masih kering, belum ada cairan elektrolitnya. Nah, kemudian kalau baterai ini akan segera dipakai, ya, baru kita isikan cairan elektrolitnya. Di pasaran yang lazim kita sebut dengan agisir. Nih, ya, bungkusnya yang warnanya oranye atau merah. Ya, nah, agisir ini terbuat dari apa? Kemarin dalam materi yang sudah saya berikan pada kalian tentu tahu. Ini terbuat dari campuran antara asam sulfat dengan air murni, ya. Yang prosentasenya berapa silahkan dibaca kembali materi yang kemarin sudah saya berikan. Nah, kemudian dalam suhu 20 derajat Celcius elektrolit ini mempunyai berat jenis antara 1,26 hingga 1,28, ya. Nah, ini ya, kalau yang seperti ini karena mengandung asam sulfat, ini bahaya kalau mengenai tangan kita. Ya, tangan kita nanti bisa terbakar. Ya, minimal akan terasa gatal kalau sampai terkena ini. Jadi ini nanti dipakai untuk pengisian pertama. Tolong diingat, ini agisir ini hanya dipakai untuk pengisian pertama. Ya, jadi nanti kita isi sampai batas seberapa? Di sini ada garis 2. Ya, upper level dan lower level. Jadi nanti kita isi sampai dengan batas upper level. Kita biarkan dalam waktu beberapa, mungkin sekitar ya 2 atau 3 jam. Kemudian baterai ini sudah siap, bisa kita pakai kembali. Ya, nih. Jadi kalau yang dengan agisir hati-hati, jangan sampai terkena kulit kalian. Nah, kemudian kalau yang baterai konvensional seperti ini, karena di atasnya itu ada tutup-tutupnya seperti ini, ya, sehingga nanti pada waktu dipakai ada panas sehingga ada sebagian elektrolit yang menguap. Nah, karena ada penguapan maka permukaan elektrolit yang tadinya di upper level nanti lama-kelamaan akan turun. Nah, untuk perawatannya bagaimana? Perawatannya kalau elektrolit baterainya berkurang maka harus kita tambah dengan air api. Ingat ya, seperti dalam pelajaran IPA yang kalian ketahui ya, antara asam sulfat dengan air murni atau aqueous itu massa jenis atau berat jenisnya lebih tinggi yang asam sulfat, sehingga pada waktu terjadi penguapan yang menguap itu adalah airnya, sementara asam sulfatnya yang berat jenisnya yang lebih tinggi akan tetap tertinggal di dalam baterai. Oleh karena itu, maka untuk menambah elektrolit yang kurang ini kita menggunakan aqueous atau air murni. Nah, aqueous atau air murni ini ya sama seperti air biasa. Ya, cuma malah ini sudah dibebaskan dari kandungan mineral-mineral. Ya. Nah, kemudian kalau yang seperti ini bagaimana? Apakah bahaya kalau kena kulit tangan kita? Ini tidak berbahaya. Ini sama seperti air biasa. Ini saya kasih contoh peragaan, ini saya tuangkan di tangan saya. Nah, ini tidak apa-apa, saya pakai cuci tangan tidak apa-apa karena ini hanya air biasa. Ya,
air murni. Ya, tapi tidak sama seperti air sumur. Kalau air sumur itu masih mengandung garam, mengandung yodium dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah dihilangkan mineralnya. Ya. Ya, jadi ini untuk penjelasan penambahan dari materi yang sudah saya berikan kemarin. Nah, kemudian untuk perawatan baterai, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, kalian nanti sebagai calon mekanik harus tahu perawatan baterai. Terutama kalau baterai yang tipe konvensional. Kalau yang seperti ini, yang baterai MF, tentu kita sudah tidak perlu melakukan perawatan. Nah, perawatan yang pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa ketinggian elektrolitnya. Ya, kalau kurang, tadi sudah saya jelaskan, tambah pakai air aki atau aquades, ya, melalui lubang yang ada di atasnya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan ini terminalnya. Ya. Ini kita buka klemnya, kemudian kita angkat. Nah, kemudian nanti kita bersihkan pakai amplas. Ya, ini juga sampai bersih, ini tidak boleh kotor. Kemudian pasang kembali, kencangkan kembali dengan kuat. Ya. Kalau perlu lumuri pakai grease biar nanti tidak mudah terjadi korosi. Ya. Kemudian yang lainnya lagi adalah memeriksa kondisi kotak baterainya ini. Apakah ada perubahan bentuk ataukah tidak, ya. Apakah ada keretakan atau tidak. Ya, termasuk bagian bawahnya nanti juga kita periksa apakah ada kebocoran ataukah tidak, ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah memeriksa berat jenis elektrolit baterai ini, yaitu dengan menggunakan alat yang namanya hidrometer. Ya. Nah, sebetulnya apa tujuan dari mengukur berat jenis elektrolit ini? Tujuannya ini adalah untuk mengukur sebetulnya, untuk mengetahui kondisi muatan listrik di dalam baterai ini. Ibaratnya ini saya ibaratkan misalkan bak air, misalkan ini kapasitasnya 60 liter. Ya, isinya berapa? Isinya air. Kalau air kan bisa kita tengok. Tapi kalau muatan listrik tentu kita kan tidak bisa melihat. Nah, caranya bagaimana? Diukur berat jenis elektrolitnya ini dengan hidrometer. Ya, caranya seperti ini. Ya. Caranya ini ujungnya kita masukkan, kemudian ini kita tekan, elektrolitnya akan terisa masuk, ya, sampai masuk, sampai ini terangkat, ya. Ini tidak boleh menyentuh di bagian bawahnya, ini harus sudah melayang, ya. Nah, kalau ini sudah melayang, barulah kita baca berapa berat jenis elektrolitnya, ya. Yaitu dengan cara ini melihat permukaan elektrolitnya ini berada pada garis berapa. Nah, di sini ada angka-angkanya. Ya, ada angka-angkanya. Nanti silakan dibaca. Ya. Nah, di sini mungkin dimulai dari 1,3 mungkin sampai dengan 1. Ya. Jadi nanti kalau misalnya baterainya ini dalam kondisi penuh, ya, itu nanti tentu permukaan ini elektrolitnya akan ada berada di zona hijau, ya. Ini zona putih itu adalah zona untuk perlu dilakukan pengisian ulang, dan zona merah ini adalah kosong, ya. Berarti baterai ini dalam kondisi kosong, harus diisi ulang. Oke. Nanti semuanya harus dilakukan pengukuran ke-6-6-nya. Ini saya kasih contoh peragaan cukup satu saja. Nah, kemudian untuk yang lainnya lagi, setelah ini kita ukur berat jenisnya 1 sampai 6, kita lihat rata-ratanya berapa. Nah, nanti kita akan tahu kondisi muatannya ini, apakah masih 100%, apakah sudah berkurang 50%, ataukah bahkan 100% sudah terpakai. Nah, nanti di materi yang kemarin saya berikan itu sudah ada untuk menentukan seberapa lama waktu yang kita perlukan untuk pengisian, ya. Untuk materi pengisian di materi yang kemarin sudah saya berikan, silakan baca kembali. Berikut ini hanya saya akan berikan peragaan bagaimana tata cara untuk mengisi baterai. Oke, saya langsung mulai, ya. Alat yang dipakai nanti adalah ini, baterai charger. Nih.
Ya, ini namanya baterai charger. Alat ini fungsinya untuk mengisi ulang baterai. Ini Mas, tunjukkan sini Mas, panelnya ini. Nah, ini bagian depan dari baterai charger seperti ini. Ya, saya mulai dari ini lampu power. Ini sebetulnya kalau lampunya kabelnya ini sudah dihubungkan ke stop kontak, ini harusnya menyala. Tapi karena ini lampunya putus, maka ini lampu tidak menyala. Kemudian ini pemilihan tegangannya, apakah 12 volt, apakah 24 volt. Kemudian ada ini tegangan pengisian. Kemudian ini ada besarnya arus pengisian. Kemudian ini ada data speknya. Kita lihat untuk untuk arus pengisian maksimalnya 150 ampere. Kemudian baterai charger ini juga bisa kita pakai untuk membantu start. Ya, kalau untuk membantu start ini kemampuannya bisa memberikan arus sampai 1800 ampere, luar biasa, sangat besar. Ya, nih. Kemudian ini ada selektor untuk mengatur besarnya arus pengisian. Ya, di sini tertulisannya voltage regulator, tapi sebetulnya ini hakikatnya mengatur besarnya arus. Kemudian ini ada terminalnya. Ini ada terminal negatif. Ini positif 12 volt dan ini positif 24 volt. Nah, nanti kalau misalnya akan untuk membantu start mesin truk itu adalah 24 volt, berarti nanti yang merah ini kita pindah ke sini, ya. Tapi karena di bengkel kita itu hampir semuanya 12 volt, maka ini tidak pernah kita pakai, ya. Kemudian kalau membantu start, negatifnya juga bukan dari sini tapi di sini, karena nanti di sini arusnya bisa lebih besar, ya. Tapi kalau untuk mobil-mobil kecil, ya mobil-mobil kecil dengan posisi di sini masih bisa membantu untuk start. Ya, ini saya kasihkan contoh peragaan di sini, mobil ini. Ini Mas, ke sini putih. Ini dari sini biar kelihatan. Ya, mobil ini akan saya coba, akan saya on-kan. Ini saya on-kan aja lampunya udah tidak nyala. Berarti baterainya kosong total. Ya, nih. Nah, ini bisa kita bantu dengan baterai charger ini. Kembali sini. Caranya bagaimana? Caranya, ya, yang hitam kita jepitkan pada negatif, ya, yang merah kita jepitkan yang positif. Oke, nah kita pasang, nggak boleh terbalik, hati-hati, ya. Hitam negatif, merah positif. Nah, kemudian ya, ini kita on-kan. Ini ada powernya, kemudian ini ada pengisiannya. Ini kalau kita on-kan, artinya listrik dari PLN sudah mulai masuk ke dalam unitnya ini. Tapi belum ada pengisian. Nah, untuk pengisian ini kita naikkan. Ya. Nah, kalau sudah, ini kita naikkan arusnya. Ya, kalau membantu start, kalau untuk ngisi nggak usah dinaikkan. Ya, kemudian mari kita lihat apakah nanti ini kuat untuk melakukan start. Ya, sana tadi udah on. Nah, ini sudah mau nyala. Saya coba start. Nah, kuat kan starter? Nah, mesinnya udah hidup. Ya. Ya, ini adalah cara menggunakan baterai charger untuk membantu start. Kemudian akan saya terangkan bagaimana cara menggunakan baterai charger ini kalau hanya untuk mengisi biasa. Ya. Jadi pengisian seperti ini sebetulnya pengisian untuk yang metode seperti ini adalah pengisian arus yang besar, istilahnya pengisian cepat. Ini hanya boleh dilakukan adalah dalam kondisi emergensi, yaitu hanya untuk membantu start. Untuk pengisian yang baik itu adalah pengisian lambat. Nah, ini saya kasih contoh. Ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya semua tutup harus kita buka. Kita buka.
Jadi setelah tadi kita cek elektrolitnya tidak ada yang kurang, kalau ada yang kurang ditambah, kemudian baru boleh dilakukan pengisian. Jadi sebelum mengisi baterai menggunakan baterai charger, ketinggian elektrolit harus diperiksa terlebih dahulu. Oke, ya. Ini baterainya nggak ada kode L. Kalau tidak ada kode L berarti positifnya ada di kanan. Ya. Kalau yang ada kode L, positifnya ada di sebelah kiri. Kemarin di materi yang kemarin sudah saya berikan. Nih, ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah tinggal kita hidupkan. Ini kita posisikan minimum. Ya, sama seperti tadi. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana kalau misalnya alat ini saya pakai untuk mengisi baterai lebih dari satu. Ya, ini saya ambilkan contoh peragaan ini. Ada satu baterai lagi yang akan saya isi juga. Ya, langkahnya sama. Ini kita buka. Kita buka. Ya, kita buka semua. Nah, karena kemarin dalam dasar-dasar listrik juga udah kalian ketahui, dalam sifat-sifat rangkaian seri ataupun paralel, yang tegangannya sama itu adalah rangkaian paralel. Nah, karena yang di sini tadi adalah tegangannya 12 volt, maka ini harus kita bikin tegangannya sama 12 volt. Untuk itu, berarti baterai ini nanti harus saya rangkai secara paralel. Bagaimana cara paralel itu? Lihat. Ya, ini saya lepas dulu. Ya, saya siapkan kabelnya. Ya. Nah, rangkaian paralel itu adalah plus dapat plus. Ya, ini plus, ini juga plus. Nah, ini namanya rangkaian paralel. Main juga dengan main. Nih. Nih. Nah, barulah ini kita pasang jepitannya. Nih. Kita pasang. Yang merah dapat plus, yang hitam dapat min. Nih. Siap kita hidupkan kembali. Nih. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini tegangannya itu adalah kita atur di 24 volt. Ya, kalau di 24 volt maka baterai ini harus kita rangkai secara seri. Nah, bagaimana kalau rangkaian seri? Kalian harus tahu. Ya, misalkan ini baterai truk. Truk itu tegangan listrikannya adalah 24 volt. Bagaimana rangkaian seri itu? Ya. Rangkaian seri itu ya tinggal ini. Plus yang di sini nanti dapat min. Ya. Nah, sehingga nanti ujungnya ini kan tinggal ini min, ini plus. Ya. Atau boleh gini. Ya. Yang ini, yang min ini dapat plus ini. Nah, saya kasih peragaan ini. Nah, kalau seperti ini berarti ini plusnya, ini minnya. Berarti nanti dalam pemasangannya harus seperti ini. Nah, ini plusnya, ini minnya. Nih. Atau sebaliknya, sekali lagi, boleh seperti ini. Ya. Nih, yang plus ini dapat min ini. Ya. Sehingga ujungnya ini plusnya, ini minnya. Berarti ini nanti yang merahnya di sini, hitamnya di sini. Nah, di sini harus 24 volt. Oke? Saya kira penjelasan saya untuk materi baterai sudah cukup. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA group. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.